Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam acara Ruang Publik. Dan pemirsa, kali ini kami berada di lokasi Lembah Tumpang, Malang, Kabupaten Malang. Kita akan membahas bagaimana sih perkembangan pariwisata yang luar biasa di Jawa Timur ini, khususnya di Kabupaten Malang. Nah, untuk membahas hal tersebut, di sini sudah hadir narasumber-narasumber kita. Yang pertama di sebelah saya ada Bapak Dr. Faitlal ya, Rahman SE Par MSc CHE, betul saya sebutnya ya. Benar. Pak Faid, beliau adalah akademisi dari Universitas Brawijaya Malang. Apa kabar Pak Faid? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya, Luar biasa loh, luar saya biasa. senang banget Pak Faid Iya, bisa di sini. harus. Kita ngobrol banyak ya Pak Faid Ya, nanti ya tentang pariwisata senang sekali nih ya. bisa Oke. diundang oleh TVRI. Siap. Ya. Terima kasih Pak Faid. Kemudian ada dari pengelola Lembah Tumpang. Nah, ini ada Mas Budi Santoso, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. baik. Gimana Mas, Lembah Tumpang ramai nggak nih? Alhamdulillah mulai rame sejak mulai Natal sampai tahun baru. Wah, ini banyak sekali ya wisatawan ke sini ya? Iya, Syukur. dari luar kota, dari wilayah sekitar juga. Sini juga ramai. Ramai. Mudah-mudahan ramai terus lah ya. Mudah-mudahan. Oke, dan amin. kemudian ada Mas Arif Mas Bukin, pelaku wisata. Wah, apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah baik Mbak Rina. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas, selalu. Mas Arif ini pelaku wisatanya di bidang apa nih? Transportasi. Saya lebih ke transportasi ya. Transportasi. Jadi transportasi, travel guide juga. Travel guide juga? Iya, betul, Waduh. kadang-kadang. Menarik, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut Ya. ya. Pemirsa, langsung aja saya mau tanya. Saya tadi sebelum on air ini sempat ngobrol sama Pak Faid. Nah, ini ternyata begitu menarik ya, bagaimana perkembangan pariwisata di Jawa Timur, kemudian di Kabupaten Malang sendiri. Langsung aja yuk kita tanya Pak Faid. Kalau kita lihat nih, ini di tahun 2024, bagaimana nih perkembangan, dan menuju 2025 ya, bagaimana perkembangan dari wisata di Jawa Timur ini Pak Faid? Ya, Jawa Timur ini merupakan salah satu destinasi pariwisata yang cukup dikenal ya. Dan tidak hanya Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi juga Jawa Timur menjadi destinasi yang cukup diperhitungkan dan menjadi prioritas. Apalagi dengan adanya Bromo Tengger Semeru sebagai sebuah kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga Jawa Timur ya jangan disepelekan kan begitu. Setuju. Nah, kenapa? Karena banyak wisatawan yang datang dari belahan dunia ya hanya untuk ingin melihat bagaimana Gunung Bromo kan seperti itu. Kemudian ada lagi sekarang yang lagi ngehit-ngehitnya Apa itu? Tumpak Sewu ya. Tumpak Sewu, air air terjun terjun. Tumpak Sewu. Iya. Dan itu sudah dikenal seluruh dunia. Dunia. Iya kan? Bahkan dunia ya? Iya, banyak dari Cina, dari Belanda, banyak yang datang ke sana kan begitu. Hanya untuk melihat panorama Tumpak Sewu dengan air terjunnya yang sungguh luar biasa, Iya, wonderful gitu ya. Iya. Jadi selain beberapa daya tarik wisata tersebut, di beberapa daerah juga sudah mulai berkembang daya-daya tarik wisata yang bersifat artifisial, alam, budaya. Jadi mulai tumbuh kembali ya, berkembang, termasuk ya, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Siap. Kemudian juga Malang Raya, Batu, Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang juga mulai berbenah ya untuk menawarkan sesuatu yang unik dan khas agar wisatawan datang ke daerah tersebut, ya kan? Nah, ini adalah bagian dari bagaimana pelaku-pelaku pariwisata, stakeholder, government menangkap peluang bagaimana mengattract wisatawan untuk datang ke daerahnya kan seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara wisata di Indonesia lebih luasnya, tidak hanya kita bisa melihat ke Bali, Lombok, Ya. kemudian daerah-daerah yang lain, yang tapi lain. Jawa Timur juga potensinya Luar biasa. luar biasa dan iya, diperhitungkan saat ini. kan seperti itu. Oke, siap. Kita ke Mas Budi sekarang. Mas Budi, Ya. Lembah Tumpang ini salah satu destinasi wisata bisa dikatakan baru nggak sih? Mulai dari tahun berapa sih ini Mas Budi? Jadi untuk Lembah Tumpang ini mulai di pembebasan lahan itu mulai tahun 2014. Baru pembebasan lahan ya. Iya. Terus kemudian Jadi mulai 2014, jadi pihak pengelola, pemilik itu mau menjadikan tempat ini untuk padepokan. Jadi rencananya kan untuk dibikin padepokan, beliaunya itu seniman, jadi padepokan seni ya awalnya. Padepokan seni. Oke.
Jadi beliau menyenangi kayak campur sari, karawitan, ya kegiatan seperti itu. Terus baru pertama pembangunan itu jadi bikin satu kayak gazebo gitu, terus sama satu kolam. Jadi dari masyarakat sekitar itu diizinkan untuk masuk, diperbolehkan mau masuk untuk renang, untuk melihat padepokan itu. Tapi pada saat itu belum dijadikan destinasi wisata belum ya? dijadikan Tempat wisata lah. Iya, tempat wisata. Jadi pada minggu pertama itu jumlah warga yang masuk itu ternyata melebihi kapasitas. Jadi kayak satu kolam itu isinya banyak orang, nggak bisa dipakai untuk renang. Jadi akhirnya beliau, Pak Yogi, pemilik, untuk memperluas area. Iya, jadi menambah kolam kayak gitu. Jadi mulai tahun berapa nih difungsikan sebagai tempat wisata? Jadi difungsikan tempat wisata itu kurang lebih tahun 2017. 2016 ya sudah ada satu kolam. Dan itu dari beberapa pihak untuk menyarankan dijadikan tempat wisata atau ditiketkan, Pak, gitu. Ya pada saat itu gratis, terus kemudian setelah besar ditiketkan lah supaya nanti juga yang masuk ada peminatnya banyak. Peminatnya lebih banyak. Untuk sekarang sendiri bagaimana perkembangan di Lembah Tumpeng ini, Untuk Mas? sekarang sendiri jadi mulai awal 2014 sampai sekarang itu masih ada tahap pembangunan, Mbak. Jadi setiap tahun itu ada bangunan baru. Dimulai kolam renang, kayak hotel atau penginapan. Ada ya di itu sini juga ya? Disediakan di sini. Siap. Kalau 2024 apa yang dibangun yang baru? 2024 di kolam yang belakang ada kolam Suhartini namanya, itu kolam yang kolam baru. renang juga? Kolam renang juga untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Tahun 2025 apa yang akan dibangun? Nah, itu nanti sudah direncanakan? Sudah direncanakan. Ada tangga 1000 itu nanti bisa. Tangga 1000. Nah, ini satu tempat wisata aja sudah begitu bagus perkembangannya gitu Pak Faid ya. Bagaimana tempat-tempat yang lain gitu kan? Karena memang apa yang disampaikan tadi itu bagian dari bagaimana meng-attract wisatawan atau pengunjung untuk datang. Oleh karena itu setiap tahunnya itu harus ada inovasi. Kan begitu, penambahan wahana, fasilitas, kan seperti itu. Iya, siap-siap. Jadi ini juga untuk support Sarpras lah ya, diperbarui inovasi-inovasi itu yang sangat menarik wisatawan. Kita ke Mas Arief. Nah, selaku pelaku wisata di bidang transportasi. Kalau kita lihat di wilayah Malang Raya itu kan Batu juga termasuk ya, Mas ya? Betul ya. Terus kemudian Kabupaten Malang, Kota Malang. Ini tuh kalau kita berbicara Jawa Timur, Malang ini kan salah satu destinasi wisata favorit, ya kan, untuk seluruh orang Jawa Timur. Ibaratnya liburan, udahlah ke Malang, liburan ke Batu. Nah, bagaimana Mas, kalau saat ini sendiri di tahun 2024 menjelang 2025, bagaimana nih antusiasme wisatawan datang ke sini dan juga perkembangan untuk transportasinya sendiri bagaimana nih? Enggak. Kalau perkembangan sih bagi pelaku wisata ya, alhamdulillah setelah COVID ya kan, kita istilahnya itu break. Kan, dan setelah COVID ini alhamdulillah sudah mulai meningkat ya, Mbak ya. Apalagi di momen-momen tertentu kayak di liburan, terus sama Lebaran, dan ini kan Nataru kan, istilahnya Natal dan Tahun Baru. Ini pastinya ini memang ada peningkatan lah dari hari biasa, itu memang ada peningkatan. Cuman kalau kita dari pelaku wisata ini istilahnya itu pengennya memang wisatawan, kalau kita melihat ke wisatawannya, mereka datang ke sini itu mereka minta keinginannya itu melihat sesuatu yang baru pertama, yang kedua mereka nyaman di sini. Setelah itu aksesibilitas, jadi transportasi dan lain sebagainya itu nggak ada kemacetan. Mereka mintanya seperti itu sih. Terus yang satu lagi mungkin kuliner. Jadi wisatawan ke situ biasanya, ke sini itu biasanya mereka tanya dulu, Mas ini kira-kira gimana gitu kan. Kalau di sini gitu kan. Jadi kita bisa mengarahkan juga sebenarnya wisatawan pengennya wisata apa gitu kan. Kalau di Batu banyak wisata yang misalnya buatan lah, ya kan.
Kalau kabupaten itu cenderung ke wisata alamnya. Alam ya? Dari pantai, terus ada Malang air Selatan terjun. Ya, kalau di Kota Malang lebih ke kuliner, jalan-jalan, mungkin oleh-oleh. Nah, itu kita arahkan ke wilayah Kota Malang. Sebenarnya sih ketika kota ini sudah lumayan bagus ya. Cuman kadang memang salah satu yang jadi kendala itu adalah kemacetan pertama. Iya. Kemacetan ini yang waduh ini yang lumayan susah juga. Iya. Lumayan jadi keluhan gitu Betul, kan. biasanya misalkan satu hari wisatawan itu bisa ke 3 destinasi wisata gitu kan. Mereka hanya bisa 2, kadang cuma 1 karena saking macetnya. Dan ini kan bikin mereka akhirnya kapok. Ini yang susah. Gitu. Jadi kita pelaku wisata jadi kalau bisa ya dari pemerintah itu bisa memperlancar apa gitu seperti itu. Oke. Jadi harusnya kita menghadirkan satu lagi narasumber kita ya, kita mungkin bisa memfasilitasi gitu kan keluhan-keluhan. Karena tidak dipungkiri sekarang Malang ini berbeda dengan Malang yang dulu kan, macetnya luar biasa. Ini kalau mungkin saya bisa compare sama Bandung gitu ya, hampir mirip kota wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dan macet. Termasuk Denpasar, Bali. Iya, Bali sekarang juga udah luar biasa. Gimana nih Pak Wahid nih melihat fenomena yang seperti ini? Jadi gitu kan? Kalau dalam teori itu salah satu kemacetan, sampah itu merupakan indikasi atau indikator dari overtourism. Overtourism, ya. Iya. Jadi wisatawan membludak datang di satu tempat kan begitu. Kemudian di situ ada sampah, macet dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu overtourism ini menjadi fenomena yang penting untuk kita perhatikan karena ini implikasinya kepada kenyamanan tadi wisatawan kan seperti itu. Ketika wisatawan tidak nyaman jalan-jalan atau berwisata di suatu daerah karena tadi faktor macet terutama, maka dia akan berangsur-angsur akan kemudian meninggalkan daerah tersebut. Oke. Gitu. Dan satu lagi kemarin saya sempat ke Jogja juga sama mungkin yang kita bilang overtourism. Tapi bagaimana mengendalikan overtourism itu begitu kan? Jadi, karena memang pada saat liburan-liburan ini kan hari-hari tertentu gitu peak season itu itulah terjadi bagaimana gitu. Tata ruang wilayah itu harus diperhatikan dalam membangun sebuah daya tarik wisata kan seperti itu. Jangan over concentration gitu loh. Di satu titik dibangun A, B, C, D, F, G tidak, tapi harus spread. Harus disebar gitu ya. Kan seperti itu. Batu misalnya sudah stop pembangunan pariwisata, alihkan ke Kabupaten Malang. Kan begitu. Kabupaten Malang sudah over misalnya, ada indikasi over, bangunlah di Kabupaten Pasuruan kan seperti itu. Bangunlah di Kediri, bangunlah di sana, di sini kan seperti itu. Sehingga itu dapat memecah konsentrasi orang melakukan kunjungan wisata sehingga tidak kepada satu titik saja gitu loh, sehingga disebar, sehingga pembangunan pariwisata itu menjadi merata kan seperti itu. Jawa Timur sendiri sudah melakukan belum? Nah ini yang perlu didorong ke depan, bagaimana tata ruang wilayah terutama dalam peruntukan pariwisata itu bisa diarahkan ke sana. Kan Iya, menarik sekali sih. Kalau di Jawa Timur sekarang daerah mana saja sih Pak Faid, kalau menurut Pak Faid nih yang cocok dan menjadi destinasi wisata favorit untuk para turis gitu, selain ya Bromo pasti sudah, siapa sih yang nggak kenal Bromo ya kan. Terus kemudian di Banyuwangi sudah mulai juga kan? Batu, kota Batu, Malang sendiri itu juga salah satu. Jadi kalau melihat favorit destinasi apa kan gitu, nah banyak sekali Mbak kan seperti itu. Sekarang tinggal melihat profil wisatawannya saja, iya kan. Wisatawan mana dulu yang mau kita lihat? Yang mau dibidik gitu ya? Mau dibidik, wisatawan mancanegara. Itu pun mancanegara wisatawan Asia, ASEAN, ataupun Eropa kan seperti itu. Arab Saudi, beda-beda kan begitu. Treatmentnya beda-beda? Oh, treatmentnya berbeda-beda. Atau Nusantara. Nah, kalau wisatawan global, ya berdasarkan literatur referensi, sekarang arahnya lebih kepada customized tourism. Jadi, orang melakukan kunjungan itu dalam jumlah kecil. Ya, tidak banyak, tapi di situ ada keunikan, kekhasan, keamanan, termasuk juga pemanfaatan teknologi, ya. Makanya sekarang objek-objek wisata sudah mulai menggunakan dan memanfaatkan teknologi kan.
QRIS misalnya salah satunya. Apalagi yang lagi ngetren sekarang adalah artificial intelligence kan seperti itu. Pakai AI ya. Pakai AI. Kalau misalnya jenengan melihat wisatawan mancanegara di Bali dulu tahun 1080-an gitu ya. Tahun 90-an, 80 90 gitu ya. Itu wisatawan banyak berbondong-bondong dari luar negeri itu pakai big bus. Ya, long bus. Long bus, iya. Nah, sekarang susah menemukan yang seperti itu. Elaf adanya, kan begitu. Kenapa? Karena sudah mulai customized tourism. Kelompok kecil, tapi dia benar-benar mendapatkan keunikan dan kekhasan dari sebuah daya tarik wisata. Nah, ini kalau wisatawan global. Nah, beda dengan wisatawan Nusantara. Kan gitu kan? Kalau wisatawan lokal, Nusantara ini gimana nih? Lebih kepada hal-hal yang sifatnya artifisial buatan. Oh, justru iya, suka yang buatan. Iya, buatan. Jadi kayak Jatim Park Group, contoh misalnya, maaf saya sebut nama gitu ya. Nah, itu masih banyak digandrungi, pola-pola objek-objek wisata seperti itu masih banyak digandrungi. Kemudian juga objek-objek wisata yang menyediakan selfie-selfie kan begitu kan? Salah satunya kayak Batu ini, ya kan? Pokoknya ini Instagramable, model-model Instagramable. Itu banyak sekali digandrungi juga oleh anak-anak muda kan begitu. Meskipun daya tarik wisata tersebut ada di pedesaan, tapi kemasannya itu lebih kepada modernitas kan gitu ya, semi modernitas, itu akan banyak dikunjungi gitu loh. Nah ini gaya-gaya wisatawan Nusantara. Jadi makanya tadi berbeda antara segmen wisatawan global sama segmen wisatawan Nusantara, ya, mancanegara dan Nusantara. Nah kita mau membidik di mana kan seperti itu. Ya kan? Siap. Jadi kalau orang-orang kayak Eropa misalnya mau ke objek wisata buatan, main ayunan atau main biang lala gitu, ngapain seperti itu? Mereka udah lebih keren, ya kan? Transportasinya lebih canggih. Mereka ingin melihat pegunungan, ingin sunbed misalnya, ya kan? Kemudian ingin berjemur, kan begitu kan? Ingin melihat gunung Merapi, ingin melihat Tumpak Sewu, kan begitu. Nah, itu keindahan budaya, seninya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena potensi yang seperti ini, daya tarik yang seperti ini yang jarang ditemukan di daerah mereka. Kalau berbicara modernitas, fasilitas modern dan lain sebagainya, mereka lebih canggih, Mbak. Iya kan? Lebih canggih. Nggak bisa di apple to apple, nggak bisa kan begitu. Nah itu makanya ke depan menurut saya Indonesia, pemerintah Indonesia terutama Jawa Timur ini harus lebih mengorkestrasi dan mengembangkan objek-objek wisata, daya tarik wisata yang lebih ke arah yang namanya alam, budaya seperti itu. Siap. Kalau lembah tumpang ya. Jadi Tumpak Sewu saya. Mirip-mirip namanya. Mirip-mirip ya, lembah tumpang Sewu. Lembah tumpang sendiri apa wisatawan yang dibidik nih, Mas Budi? Untuk lembah tumpang sendiri, jadi kita memperkenalkan dulu ke wilayah sekitar. Kalau tempat ini seperti apa. Jadi di lembah tumpang itu ada banyak kolam renang dan itu airnya semuanya dari sumber, jadi tanpa obat-obatan seperti kaporit ya? Tanpa kaporit langsung dari sumber. Dan juga ada penginapan disediakan juga. Nah itu nanti kita ekspos untuk memperkenalkan ke wisatawan lokal dan mancanegara. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat di Lembah Tumpang ini kan banyak patung-patung nih. Patung-patung, saya sendiri juga nggak seberapa paham ya soal patung. Mungkin karena ownernya juga seniman gitu, Mas. Kenapa dibuat seperti ini? Ini patung, boleh diceritakan nggak, ada patung yang jadi andalan begitu biasanya kan untuk. Jadi kita itu lebih memperkenalkan kepada masyarakat kalau zaman dulu, zaman Majapahit itu kita pernah berjaya. Jadi beliau jadi ini patung raja-raja gitu ya, Bang? Iya, jadi seperti itu konsepnya. Wisata alam, kerajaan ya. Wisata alam kerajaan gitu ya. Memperkenalkan juga mungkin ke anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak muda sekarang. Generasi sekarang ini kan banyak kan masih belum tahu kalau zaman dulu itu kayak gimana. Jadi itu yang kita perkenalkan ke
masyarakat. Siap, biar nggak lupa Iya, sama nenek moyang. sama sejarah. Sejarahnya. Oke, baiklah, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Jangan kemana-mana, selepas yang berikut ini kami akan kembali. Kembali lagi bersama kami, kita masih ngobrol bagaimana nih perkembangan pariwisata di Jawa Timur, bagaimana untuk tahun-tahun kedepannya wisata Jawa Timur semakin dikenal tidak hanya di Indonesia, tapi dikenal di mancanegara. Yuk, masih bersama Pak Faid, Mas Budi, dan juga Mas Arief di sini. Kita ke Mas Arief. Mas Arief, kalau banyak nih wisatawan ya kan, kalau mau ke Bromo, ke Gunung Bromo, kita mau ke Malang dulu tapi berwisata ke Malang. Terus kemudian terakses ke Bromo. Nah, ini bagaimana cara wisatawan untuk mengaksesnya gitu ya. Misalkan wisatawan dari Indonesia sendiri banyak sekali loh yang pengen ke Bromo dan juga pengen ke Malang gitu. Apa yang harus dilakukan gitu, Mas? Kalau sekarang kan karena media sosial ini kan sudah banyak, ya kan istilahnya itu kita bisa mengakses di media sosial. Di situ juga banyak istilah gitu. Jadi kita paket-paket gitu paket-paket ya, Mas, betul ya, yang ditawarkan. Jadi kita juga mengupload paket kita di internet media gitu sosial. kan. Okay. Ada di banyak sih, di mulai Facebook, ada Instagram juga begitu kan. Gimana mengaksesnya? Maksudnya teman-teman ini bisa diinfo lah sedikit-sedikit gitu. nanti dari ya? stasiun bisa ke ini, itu nanti gimana Iya. gitu. Sebenarnya memang kalau ke Bromo itu khas ya. Jadi kalau wisatawan mau ke Bromo itu ada paket sendiri karena mereka ke sana itu harus memakai jeep. Jadi untuk memasuki ke area di area itu lautan pasir ya, atau di Teletubbies, di Pura itu nggak boleh kalau nggak pakai jeep. Okay. Jadi kita kalau sudah kerjasama dengan beberapa jeep di sana, gitu. Jadi, kan. Menyewakan langsung paket gitu ya dari Iya, Malang, diakses. karena ada kita mereka butuh penjemputan juga begitu. Jadi betul, biasanya kalau ke Bromo itu biasanya mereka harus istilahnya meluangkan waktu 1 hari, gitu kan. Karena kalau mau ke Bromo melihat sunrise gitu kan, jadi malam harus berangkat. Gitu. Jadi malam berangkat, nanti jam 12 baru balik ke sini, baru lanjut ke wisata-wisata yang ada di Malang, biasanya begitu. Tetapi rata-rata mereka kalau sudah dari Bromo biasanya itu lelah duluan. Iya. Jadi karena kondisi jalannya kadang kalau peak season gini bisa macet gitu kan, biasanya jam 12 sampai di Malang sini kan, itu bisa lebih gitu kan. Dan di Bromo itu bisa diakses dari 3 lokasi sebenarnya. Dari Malang, dari Pasuruan, dari Probolinggo juga bisa. Probolinggo, oh ya, siap. Biasanya sih kalau di Malang lebih enak karena wisatanya lebih banyak. Lebih banyak. Dari Jadi Bromo, di Malang, betul. kemudian ke Bromo, kembali lagi ke Malang. Di Malang kan tinggal nggak jauh lagi misalkan aksesnya begitu. Ini aksesnya lewat sini juga kan ya? Iya, lewat Tumpang. Jadi di Tumpang sini ada khusus istilahnya itu di Gubul Klaka ada beberapa spot sih. Di Gubul Klaka untuk istilahnya itu terminal jeep. Terus di Pasar Tumpang itu juga ada terminal jeep. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang aksesnya lebih mudah sih. Jadi kalau misalnya wisatawan misalkan bawa kendaraan sendiri gitu, mereka bisa langsung ke sana. Langsung oper ke jeep. Langsung sewa jeep di sana. Iya, begitu. Atau misalkan pesen di media sosial ya harus mengikuti paket gitu kan. Siap. Itu. Nah, Pak Faid, kalau kita berbicara tentang paket wisata yang ditawarkan, begitu kan, ini juga merupakan salah satu bentuk support dari masyarakat sekitar. Nah, ini kan sangat diperlukan, begitu kan, untuk menunjang pariwisata itu semakin berkembang. Nah, kalau menurut Pak Faid sendiri bagaimana kalau untuk masyarakat Malang sendiri, apakah semuanya juga, ini salah satu warga lokal juga Mas Arief gini. Iya, bagaimana Pak Faid? Jadi pariwisata itu harus melibatkan masyarakat. Ya. Karena masyarakat itu merupakan salah satu stakeholder yang juga berperan penting ke depan
untuk menciptakan yang namanya kondisi sabta pesona. Seperti itu kan. Aman, tertib, indah, sampai kenangan kan seperti itu. Nah, masyarakat di sini keberadaan objek wisata jika misalnya tidak didukung oleh masyarakat, maka bagaimana dengan keamanannya? Kan seperti itu. Nah, dengan adanya objek wisata pun juga masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam apa? Selain dalam mewujudkan lingkungan yang aman nyaman tadi, kan begitu, kondisi yang aman nyaman tadi, juga bisa berperan sebagai pelaku usaha, kan seperti itu. Berjualan paket wisata misalnya, ya kan, menyediakan transportasi, menjadi guide dan lain sebagainya, atau mungkin juga membuka penginapan kayak Lembah Tumpang ini misalnya kan, ya kan, ataupun rumah makan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk partisipasi masyarakat, ya kan. Kenapa? Karena setiap wisatawan yang datang ke sebuah destinasi, dia memiliki apa ya, memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan primer dan sekunder, ya, termasuk tersier juga. Dia butuh makan, berarti kan harus ada rumah makan, ya kan. Butuh menginap, berarti harus ada fasilitas penginapan, kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dikatakan pariwisata itu menjadi tool untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, setuju sih, karena memang pariwisata ini juga meningkatkan, dapat sekali gitu ya, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Tidak hanya untuk masyarakat juga, juga sumber PAD buat pemerintah, kan seperti itu. Ada pajak di situ, kan seperti itu. Jadi pariwisata ini apa ya, bisa dikatakan ini sumber pendapatan daerah yang luar biasa. Sumber mata air yang luar biasa. Ekonomi itu. Iya, peningkatan ekonomi yang luar biasa begitu ya untuk daerah sekitarnya begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi pemerataan begitu kan, pemerataan pembangunan terutama destinasi wisata gitu. Pariwisata ya, pemerataan daya tarik wisata di seluruh Jawa Timur sendiri. Nah, menurut Bapak, Pak Faid, apakah ini sekarang itu sudah merata begitu? Atau apa yang perlu dilakukan? Saya melihat antara satu daerah dengan daerah lain ini masih terjadi ketimpangan dalam pengembangan pariwisata. Ada satu daerah yang belum maksimal mengembangkan pariwisata. Ada satu daerah, dua daerah yang kemudian masif pengembangan pariwisatanya, ya kan? Jadi menurut saya ke depan ini sebagai masukan buat government kan seperti itu, terutama provinsi dan pusat, agar ke depan di Jawa Timur ini biar tadi menghindari kemacetan, over concentrate, ya, over tourism, maka harus ada pemerataan pembangunan daya tarik wisata. Kan seperti itu. Tidak hanya terkonsentrasi di Batu, tapi bisa saja di Sumeneb. Kan gitu kan? Padahal Sumeneb juga indah. Sumeneb juga enggak kalah menariknya loh, dengan pantainya gini. Izin Bapak asli Sumeneb? Iya. Termasuk Pamekasan. Iya benar. Tapi benar-benar di Sumeneb itu juga banyak sekali gilian, terus kemudian Gili Laba, Gili Laba itu juga banyak juga diperhatikan. Betul. Di Pacitan misalnya kan begitu kan. Ini yang tidak, kalau Bapak melihat ini yang belum support apa nih, masyarakatnya atau mungkin kalau kondisi alam kita lihat ini. Pertama banyak problem ya, banyak indikator. Pertama ketika berbicara mengenai daerah, maka berbicara otonomi ya. Ya, tergantung governmentnya welcome atau tidak kan seperti itu. Kemudian investor ketika melakukan investasi di daerah tersebut, kira-kira disupport nggak oleh pemerintah lokalnya kan seperti itu. Nah, kalau cuma hanya bahasa publik yang disampaikan, oh ya kami akan support misalnya, tapi realisasinya kemudian tidak, ini akan berpotensi merugikan investor kan seperti itu. Ketika investor kemudian melakukan investasi dalam pembangunan objek wisata, maka harus benar-benar disupport oleh government. Apa? Mulai dari perizinannya, kan ya kan, akses jalannya, transportasinya, rutenya dan lain sebagainya. Ya, apalagi sekelas Kabupaten Sumeneb yang ada di ujung sana, kan seperti itu kan, di ujung Pulau Madura, aksesnya aja susah kan seperti itu. Makanya dulu saya sampaikan agar terjadi pemerataan dan kemudian bisa juga berkembang, maka perlu dibangun tol kan seperti itu. Jadi tol itu tidak hanya ke Banyuwangi dan ke
Malang, tapi juga perlu ke Madura. Ke Madura. Kan seperti itu. Belum ada ini tol ini ya. Karena ini loh, akses. Akses kan? Jalan utamanya kan cuma satu itu aja kan gitu. Dan kan. itu macet kalau pagi-pagi. Betul, Pasar banyak tumpah pasar dan sebagainya. Nah, inilah ke depan government Jawa Timur harus memperhatikan yang seperti ini. Ya, termasuk juga ke wilayah-wilayah selatan kan seperti itu. Ya, ini juga harus diperhatikan. Oke. Nah, siap. Karena sebetulnya Jawa Timur ini indah sekali. sekali. Indah dan luas. Iya, luas kan gitu. Seperti itu. Tidak hanya kita berbicara tentang Indonesia. Kemudian, Mbak, yang menarik juga ketika membangun pariwisata Jawa Timur, ini harus berbasis kawasan. Seperti kawasan, karakteristik kawasan. Ada istilah Matraman, kan begitu kan? Are, kan begitu kan? Nah, ini kalau perlu ke depan, Using, kan ya kan? Ini ke depan kalau perlu, government Jawa Timur ini memblow up misalnya di wilayah Matraman itu apa yang akan di blow up sebagai ikon dari wilayah ini, kawasan ini, kan begitu kan? Iya. Kan begitu. Jadi ya oke. Masing-masing wilayah dan mempunyai ciri khas, mempunyai ikon. Dan itu harus di blow up. Matraman apa, kemudian Are apa, Using kan apa, kemudian juga tapal kuda itu apa. Kan seperti itu kan memiliki karakteristik yang berbeda antara Matraman, Are sama tapal kuda kan seperti itu. Berarti berkaitan erat sama budaya juga. Iya. Dan ini harus ke depan di blow up. Pembangunan pariwisata harus berbasis seperti ini. Ini akan menjadi lebih dahsyat menjadi lebih dahsyat Jawa Timur ke depan. Mantap. Iya. Karena punya karakter. Pariwisata ke depan yang diminati itu yang berkarakter. Ingat. Nah, ketika berbicara karakteristik, berbicara local wisdom. Nah, local wisdom inilah yang kemudian harus di blow up dan dikembangkan. Karena wisatawan mancanegara juga sangat tertarik dengan itu. Iya, kita lihat saja upacara-upacara adat kan di Bali, di Bromo, jadi salah satu daya tarik yang luar biasa. Makanya saya berharap gubernur terpilih ini mulai memperhatikan ke arah sini ke depan. Amin. Ya, artinya kalau berbicara Matraman, apa ikonnya Matraman? Ayo, kan seperti itu. Sampai sekarang belum ada kan? Are apa? Kan begitu. Tapal kuda apa? Kan seperti itu. Nah, ini harus diangkat, gitu loh. Apa yang menjadi ikon dari setiap wilayah kawasan yang berbeda-beda karakter ini, kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian harus diorkestrasi, dibangun sehingga pariwisata lebih memiliki value. Memiliki nilai gitu ya, yang akan dicari oleh para wisatawan. Kita ke Lembah Tumpang lagi nih, Mas. Di Lembah Tumpang, fasilitas yang diberikan tidak hanya kolam renang, begitu ya, ada penginapan. Kemudian kalau kita bisa bilang ini adalah wisata sejarah juga untuk mengedukasi anak-anak belajar tentang nenek moyang mereka. Sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu nenek moyang mereka. Sampai saat ini bagaimana sih antusiasme dari masyarakat sekitar kemudian wisatawan? Jadi sampai saat ini untuk antusiasme dari masyarakat sekitar atau lebih banyak ke siswa atau mahasiswa. Oh, siswa ya? Jadi mereka lebih cenderung memperkenalkan Lembah Tumpang ini lewat media sosial. Jadi di sini untuk budaya, sejarah itu mereka mempelajari. Jadi seperti apa aja gitu. Iya, seperti apa aja. Terus kalau kita main ke sini nih, bawa anak-anak, biasanya anak SD gitu kan, kita kan kasih sejarah sejak dini gitu ya. Ada kan nanti guide gitu ya yang menerangkan ini patung apa, kemudian beliau ini punya sejarah apa di Nusantara ini gitu. Ada nggak, Mas? Iya, itu nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan memberikan arahan atau penjelasan. Jadi ini patung apa, sejarahnya kayak gimana itu nanti rencananya ada seperti itu. Oke, baik. Nanti akan dilakukan seperti itu ya. Sedangkan paket wisata sendiri adakah? Paket wisata, misalkan paket wisata apa gitu ya, bundling apa gitu. Jadi misalkan kita itu untuk paketnya itu udah mencakup semua, Mbak. Jadi kayak beli satu tiket itu udah include semua kolam renang. Jadi mau masuk ke kolam yang satu, ke kolam dua ada itu berapa udah sih? Nggak bayar-bayar lagi. Kalau kolam renang kita ada 10. Banyak banget. Iya, jadi. Oh iya. Jadi ini kolam renang juga yang di belakang kita ini? Enggak, ini telaga.
Ini kolam ikan. Kolam ikan. Kolam ikan, ikan ya. Kalau yang kolam renang itu yang sumber dari. Di mana? Di belakang. Jadi mulai di sebelah gerbang itu sudah ada kolam Aurelia, terus sampai tengah kolam Maheswara, sebelah kanan sini kolam Sagita, dan itu setiap kolam itu ada tempat untuk makan. Jadi kayak resto atau restoran itu. Pujasera ya? Iya, disediakan di situ. Oh, banyak juga ya? Iya, setiap kolam renang. Setiap titik ada tempat makan. Rata-rata pengunjung kalau hari libur? Rata-rata pengunjung kalau hari libur itu jumlahnya. Jumlahnya itu masih di atas 300 kayaknya. 300, ya lumayan banyak. Kalau ya hari kan? libur. Iya, hari libur. Nah, kalau untuk promosinya sendiri bagaimana sih, apa yang dilakukan Lembah Tumpang? Karena kan jujur ya, kalau tempat wisata ini butuh promo supaya orang tahu gitu kan. Jadi untuk promosi kita selain memberikan di media sosial kayak upload gambar atau video gitu, setiap pengunjung kita kasih denah lokasi atau apa tuh denah lokasi untuk masuk supaya nggak tersesat atau gimana? Denah lokasi sama denah lokasi menuju ke sini maksudnya? Denah yang di dalam ini isinya apa aja dari di situ. Setiap pengunjung kita kasih itu, jadi mereka ketika pulang itu memberitahukan ke keluarga atau ke temannya, itu termasuk salah satu cara promosi kita. Oh, oke. Di sini ada apa aja sih? Di sini kemarin ke sana ada apa aja di Lembah Tumpang. Oh, ini ada ininya. Itu kan ada gambarnya ya. Iya. Salah satunya seperti itu. Tular lah ya. Kalau orang Jawa bilang begitu. Nah, Mas Arief, kalau jenengan nih di hari-hari libur pasti kan lebih banyak begitu ya permintaan untuk transportasi. Terus jenengan juga ini kita tour guide gitu ya Mas Arief ya? Sama seperti itu ya. Mirip lah tour guide gitu ya namanya ya. Itu juga mengakomodir yang seperti itu kan ya untuk para wisatawan. Nah, selama ini untuk dari jenengan sendiri, apakah wisatawan yang banyak itu wisatawan lokal atau mancanegara, Mas Arief? Kalau saya sih lebih banyak yang lokal ya. Lokal ya. Oke. Jadi untuk wisatawan asing atau mancanegara itu juga ada beberapa sih, tapi nggak terlalu banyak. Mereka kalau wisatawan asing itu mereka sukanya ke wisata alam. Ya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, Bapak bilang ya. Ke Bromo, ke Coban Rondo, ke pokoknya yang unik-unik biasanya mereka mintanya, atau kuliner gitu kan. Kuliner ya? Iya, mereka itu malah kadang sering mintanya itu tidur di rumah warga. Kayak backpacker, iya. Mereka ada milih gitu, Mas. Bisa nggak kalau saya jadi misalkan, kayak homestay gitu ya? Iya, jadi mereka bisa merasakan vibe-nya menjadi warga lokal seperti itu. Mereka sukanya itu. Kalau wisatawan yang domestik istilahnya gitu, mereka ya ke tempat-tempat wisata yang buatan mereka. Berarti ini harus didukung yang namanya desa wisata. Nah, betul. Masyarakat sekitar, begitu ya? Boleh, Iya. Kalau desa wisata yang kalau di sini ini di mana aja, Mas? Malang Raya, Mas? Kalau di Malang Raya ini ada di Pujon Kidul, itu juga. Pujon, Terus yang di daerah pantai itu ada Bowle. Jadi di sana Malang Selatan. Jadi mereka itu selain pantai itu ada surfing juga. Mereka bagus juga sih. Mantap. Itu. Terus kalau di kota itu ada sebenarnya Malang Heritage. Malang Heritage. Jadi dia mana ya? Yang di Jalan Basuki Rahmat itu. Kayu tangan. Kayu tangan, iya, Malang Heritage ya. Kayu tangan Heritage. Iya, kenalnya kayu tangan. Iya, Malang Heritage salah. Jadi itu kan kalau kita masuk ke dalamnya, itu kita bisa melihat suasana tempo dulu di sana. Jadi ada memang beberapa rumah itu memang sudah lama. Jadi mereka istilahnya mempertahankan. Dan tetap ditinggali di situ. Iya. Jadi sekarang ya berubah jadi kafe, tapi kafenya itu kan menawarkan makanan-makanan lokal seperti itu. Jadi mereka tuh lebih suka ke sana sebenarnya, jalan-jalan gitu. Kalau yang ke wisata buatan itu ya mungkin lebih ke anak-anak ya. Gitu. Iya sih, iya. Presentasinya kecil lah ya. Iya, betul. Oke, kita akan membahas desa wisata. Desa wisata ini juga salah satu penunjang bagaimana pariwisata ini berkembang. Betul ya Pak Faid? Tapi nanti ya pemirsa selepas yang berikut ini tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama kami di Ruang Publik, masih bersama Pak Faid, Mas Budi, dan juga Mas Arief di sini. Pak Faid, seperti yang saya udah penasaran nih dari tadi tentang bagaimana Pok Darwis, begitu ya, desa wisata. Desa wisata. Ini menjadi salah satu penunjang untuk perkembangan pariwisata di Jawa Timur. Ya, sebenarnya istilah desa wisata itu dalam literatur internasional tidak dikenal. Oke. Ya, jadi terminologi desa wisata itu hanya ada di Indonesia. Kalau di luar itu dikenal dengan rural tourism. Rural tourism. Rural tourism. Jadi wilayah pedesaan kayak begitu. Iya, iya. Nah, desa wisata ini mulai mendapatkan tempat ya dalam konstelasi pembangunan pariwisata itu karena dianggap menawarkan keunikan dan kekhasan tadi ya, karena wisatawan yang datang ke desa wisata bisa melihat bagaimana masyarakat bercocok tanam misalnya, ya kan, kemudian wisatawan bisa tinggal di homestay, makan dengan makanan-makanan khas yang ada di desa tersebut kan, seperti itu. Nah, keberadaan desa wisata ini menjadi diversifikasi produk pariwisata, kan begitu kan, sehingga wisatawan ketika berkunjung ke sebuah daerah bisa memilih dia mau berkunjung ke objek atau daya tarik wisata yang mana, apa buatan, apa lebih kepada alam pantai atau kepada desa wisata kan, seperti itu. Nah, desa wisata dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia ini memang cukup mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat, baik itu pemerintah provinsi, juga kota kabupaten gitu ya. Betul. Semuanya ingin berbondong-bondong mengemas dan membangun desanya menjadi desa wisata. Iya, karena ada anugerah desa wisata itu juga jadi salah satu pemicu ya, disupport dengan anugerah desa wisata Indonesia kan begitu. Kemudian juga bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ya. Kepada desa yang mulai diperhatikan dan besar dananya kan, seperti itu. Sehingga setiap kepala desa itu berlomba-lomba untuk membangun desanya menjadi desa wisata kan, seperti itu. Namun ketika desa wisata ini tidak terkontrol pembangunannya, maka ini yang saya khawatirkan, antara satu desa dengan desa yang lain malah bersaing, bukan saling melengkapi. Begitu. Dan gejala ini sudah ada. Banyaknya begitu nggak sih Pak? Iya. Kanibalisasi nanti ujung-ujungnya kan, seperti itu. Tidak saling support, malah mereka saling bersaing. Saling bersaing. Nah, arah pembangunannya pun juga tidak tertata dengan baik. Artinya kalau desa A misalnya fokusnya kepada bunga, ya bunga saja, bagaimana bunga ini menjadi triggernya, ya, menjadi core-nya. Ya tentunya tidak melupakan supporting system, supporting potensi yang lainnya. Ketika desa B misalnya, oh ini lebih kepada pertanian apel misalnya, kan ya kan. Nah, apelnya lah yang kemudian diprioritaskan menjadi trigger orang datang ke sini. Atau di desa satunya juga karena keseniannya misalnya kan, seperti itu. Jadi setiap desa ini ke depan menurut saya harus punya master plan yang memiliki legalitas yang jelas, sehingga master plan ini nantinya untuk membandingkan arah pembangunan antara satu desa dengan desa yang lain biar tidak berbenturan dan tidak berkompetisi ke depan. Masing-masing punya master plan, yang saling mensupport. Yang saling mensupport. Karena apa? Karena selama ini kita membangun pariwisata itu seolah-olah berbasis keinginan, ya kan? Oh, desa sini membangun objek wisata A, dibangun di desa ini, ya kan? Miniatur Amerika, miniatur Eropa dibangun di sini. Padahal itu bukan kekhasan. Jadi, kan begitu kan? Kenapa kita tidak bangga dengan kekhasan kita kan, seperti itu? Ya, ada loh beberapa daerah yang membangun miniaturnya Amerika, miniaturnya Amsterdam, ya kan, baling-baling itu. Iya, baling-baling. Ya, kayak Lembah Tumpang ini, membangun candi-candi. Nah, ini kan tidak lupa dengan sejarahnya. Kan gitu kan? Ini kan luar biasa. Artinya kita harus bangga dengan kekhasan kita. Jangan bangga dengan kekhasan orang lain. Inilah yang kemudian harus dikontrol oleh pemerintah.
Karena kalau tidak dikontrol oleh pemerintah, maka pembangunan pariwisata akan sporadis, tidak ada value nanti. Oke, gitu kan? Selain dikontrol pemerintah, tentunya dari masyarakat sendiri atau pelaku pariwisatanya sendiri, begitu ya? Bisa dikatakan seperti itu? Artinya gini, kalau pelaku pariwisata, terutama bisnismen, ini kan pasti mengikuti government, kan seperti itu kan? Dan melihat mungkin pangsa pasar gitu ya? Tidak? Ya. Yang laku apa gitu? Kalau swasta iya. Nah, makanya begini Mbak, pariwisata ini harus adaptif. Adaptif dengan sosial budaya, adaptif dengan kewilayahan. Jangan sampai pariwisata ini merusak sosial budaya dan tata kewilayahan yang ada di tempat itu. Kan seperti itu. Ini yang sangat membahayakan. Jangan karena hanya kepentingan kuantitatif semata, kemudian apa? Kemudian merusak kondisi sosial budaya masyarakat, kan seperti itu. Siap. Jadi pariwisata itu bagaikan angsa yang bertelur emas, tapi di satu sisi nanti ke depan akan merusak sarangnya sendiri. Nah, sama kalau pariwisata memang mendapatkan income yang luar biasa penghasilan. Tapi ketika kemudian daerah ini sudah masif pembangunannya, terjadi kredit dan lain sebagainya, investor tinggal hengkang aja, kan seperti itu. Yang menjadi korban dari pembangunan pariwisata siapa? Masyarakat sekitar. Masyarakat, kan begitu. Memang mendapatkan income. Makanya pariwisata itu bagaikan burung angsa yang bertelur emas, tapi di satu sisi dia akan merusak sarangnya sendiri. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan apabila para pembangunan pariwisata termasuk di desa wisata ini kurang terkontrol ke depan. Ya, makanya kemudian pemerintah di level desa ini jangan terlalu melihat pembangunan pariwisata yang di luar sana, ya kan, kemudian dibawa ke desanya, kan seperti itu, tanpa memperhatikan karakteristik wilayah desanya. Sudahlah, kita harus bangga dengan karakteristik kewilayahannya. Itulah yang kemudian diangkat dan itu menjadi ikon dari sebuah desa yang berbasis kewilayahan dan karakteristik desa tadi kan. Siap. Nah, ini Lembah Tumpang juga memperhatikan begitu aspek itu, betul ya Mas ya? Betul. Jadi karakteristiknya memang betul-betul dijaga dengan pembangunan banyak sekali. Ini apa yang bisa dikatakan mini-mini candi ya, candi-candi, bangunan candi-candi ya. Candi. Memang zaman dulu kan memang ada kayak candi gitu. Jadi setiap rumah atau balai desa dulu itu ada candinya sendiri-sendiri. Iya. Bangunan candi yang memang dimanfaatkan pada saat itu juga untuk ibadah masyarakat. Untuk ibadah, dan juga menjadi salah satu karakteristik itu tadi yang dibilang Pak Faid, gitu ya. Dan ini pengelola juga memikirkan hal itu, begitu ya Mas? Iya, jadi yang kayak dulu tuh seperti apa, jadi kita desain mirip sekali sama zaman dahulu. Semirip waktu itu. Gitu. Dan siapa aja yang ada di situ kayak patung-patung ini, jadi mereka itu contohnya seperti kayak Gajah Mada di situ. Ada ya di sini ya? Ada patung Gajah Madanya. Di sebelah mana, Mas? Di tengah. Di tengah. Oke. Ini di belakang juga ada patung apa nih, gajah. Ini patung apa ya Mas? Yang di belakang kita ini Mas. Ganesha. Nah, ini belajar ini di sini. Jadi sekaligus kita wisata sekaligus belajar gitu ya kan. Ada banyak nama-nama patung itu. Iya, yang mungkin anak-anak sekarang juga nggak banyak yang belum tahu. banyak yang nggak tahu. Jadi kayak seperti siswa atau mahasiswa itu mereka kesini selain berwisata juga mempelajari zaman yang dahulu itu ada apa aja, siapa aja. Ya, siap. Dan memang wisata sejarah, destinasi wisata sejarah ini juga salah satu yang bagus untuk dikembangkan. Ya, seperti apa yang tadi ini menarik Mas, apa yang disampaikan tadi oleh pengelola bahwa selain berbasis kepada karakteristik Lembah Tumpang ini, juga ada nilai-nilai edukasi. Betul. Kan ya kan? Jadi wisatawan yang berkunjung ke sini bisa belajar tentang candi, bisa belajar tentang patung, kan seperti itu, ya. Dan ini penting sekali ke depan gitu loh, untuk mengedukasi pemuda-pemudi pengunjung yang mulai lupa kan gitu kan, akan kesejarahan. Nah ini penting. Rohnya pariwisata itu selain hospitality ya sejarah itu. Budaya itu, identitas itu kan seperti itu. Ini menarik, tadi kita belum membahas tentang hospitality ya kan. Hospitality salah satu roh
dari pariwisata. Kalau kita bilang hospitality, orang-orang Indonesia kan ramah-ramah. Orang Malang juga ramah-ramah gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk dari wisatawan mancanegara sendiri, apakah juga nyaman dengan kondisi yang seperti itu, ya, Pak? Selama ini tentunya belum ada sebuah penelitian yang mengarah ke sana gitu ya. Karena penelitian yang ada itu lebih kepada pelayanan yang berkualitas kan seperti itu. Nah, namun ketika melihat karakteristik profil dari wisatawan, terutama wisatawan mancanegara Eropa, itu kan memiliki jiwa xenofobia, asing kepada yang asing. Mereka tidak ingin kenal kepada orang yang memang tidak dikenal kan seperti itu. Nah, sedangkan orang Indonesia itu wisatawan asing itu kan apa ya? Iya, selalu apa ya, kita selalu ramah. say hello gitu ya. Dasarnya ramah, kita ramah kan, gitu. senyum. Dasarnya hello, mister. ramah kan gitu. Hello Mrs. mister kan ya. gitu kan. Nah, bagi wisatawan yang kekurangan membaca literasi tentang Indonesia, ya, kebiasaan orang Indonesia, bisa saja dia tidak nyaman kan seperti itu. Tapi kalau dia sudah membaca literasi tentang kebiasaan orang Indonesia, kalau ketemu wisatawan selalu mengatakan say hello, itu bisa saja welcome saja kan. Oke. Bukankah itu salah satu kelebihan Indonesia ya, nggak sih? Makanya saya katakan bahwa kelebihan pariwisata ala Indonesia dengan pariwisata ala Barat itu ya. ada terletak pada hospitality. Ya, salah satunya. Nah, ya. hospitality itulah yang mendorong keunikan dan juga kekhasan dari pariwisata ala Indonesia. Maka dari itu hospitality itu harus terus dijaga kan seperti siap. itu. Ya, itulah karakter orang Indonesia. Iya, karakter orang Indonesia. Begitu. Oke. Dan Mas Arif sendiri sebagai pelaku wisata juga ini ya, hospitality juga salah satu yang utama, begitu kan Mas? Nah, jadi pelayanan istilahnya. Jadi kalau kita dari pelaku wisata ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah wisatawan akan balik ke kita lagi kan gitu. Betah lah ya, Iya, betah, gitu. menggunakan fasilitas kita lagi. Tapi kalau misalkan kita menodai, ya itu pasti akan, Mas kok gini lah kan gitu. Yang layanin jutek gitu aja kita udah kesel gitu kan. Iya, kadang-kadang kan. Meskipun kita mendapati tamu itu kan berbeda-beda. Betul, beda-beda karakter ya. Iya, beda karakter. Ada yang pinginnya saya harus gini, ada yang tapi kita harus tetap ya melayani dengan sebaik-baiknya lah. Karena kita istilahnya kalau menjual jasa kan gitu kan. Betul, tamu adalah raja kemana-mana ya kan. Kesabaran kalau. Iya, betul, kesabaran betul. Dan hospitality itu juga harus diterapkan di desa wisata loh, Mbak. Iya, Kan, setuju Pak Faid. Makanya di desa wisata itu atau di objek-objek wisata itu dikenal dengan adanya Pok Darwis, kan gitu. Kelompok sadar wisata. Nah, ini adalah kelompok sosial untuk kampanye sadar wisata. Bagaimana memberikan kenyamanan, keamanan, kan begitu, kenangan, kan begitu, kesejukan. Iya, betul. Karena wisatawan sudah pasti akan termindset begitu. Ketika kita datang ke suatu daerah gitu, bagaimana keramahan, hospitality dari masyarakat sekitar, begitu pelayanan yang diberikan, kemudian, nah itu akan membuat balik lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ke Pok Darwis nih, Pak Faid. Pok Darwis di Jawa Timur juga banyak kan terdapat di desa wisata itu juga merupakan salah satu aspek yang penting nggak sih gitu? Ya, gini Mbak, kalau berbicara Pok Darwis itu masuk ke komponen kelembagaan, ya kan? Jadi dalam membangun pariwisata itu tidak hanya SDM-nya, tidak hanya objeknya, tidak hanya transportasinya, tidak hanya penginapannya, tapi juga kelembagaannya yang harus diperhatikan. Nah, kenapa kelembagaan ini adalah penting untuk diperhatikan? Karena dialah yang kemudian nanti mengatur dan mengorkestrasi bagaimana sebenarnya pengelolaan desa wisata, kan seperti itu. Nah, sesuai peraturan perundang-undangan, memang Pok Darwis ini adalah lembaga sosial yang tidak boleh berbisnis, ya, tidak punya legitimasi untuk berbisnis. Ya, karena lembaga sosial. Jadi perannya hanya lebih ke arah kampanye sadar wisata, kan gitu kan, menyadarkan masyarakat agar bersikap ramah, kemudian menjaga kebersihan. Nah, kalau desa ini lebih baik dikelola oleh BUMDes. Kenapa? Karena BUMDes itu memiliki legitimasi untuk berbisnis. BUMDes ini
di bawah BUMDes ini jangan lupa, ya, jangan salah, di bawah BUMDes ini harus ada direktur-direktur usaha. Nah, direktur usaha inilah yang kemudian didorong untuk memiliki legitimasi, ya, akte notaris, izin usaha, ya. Nah, ini sehingga apa? Mereka bisa bertransaksi, menjual paket-paket desa wisata, menjual homestay, kemudian juga makanan-makanan dan minuman yang ada di desa, kan seperti itu. Oke, di bawah naungan BUMDes. Di bawah naungan BUMDes. Oke, siap. Begitu. BUMDes itu holding, bagaikan holding. Siap, Ya. Nah, karena selama ini banyak teman-teman pemerintahan desa bahwa dikelola oleh BUMDes. BUMDes inilah yang menjalankan, padahal tidak, harus di bawah naungan BUMDes. BUMDes ini holding, memang iya, ya, tapi di bawahnya itu ada direktur-direktur usaha. Direktur-direktur usaha yang melakukan usaha. Yang melakukan usaha. Seperti yang Mas Arif ini juga salah satunya. Ya, terus mungkin ada UMKM juga bisa. bernaung di bawah BUMDes. Bernaung di bawah BUMDes. Siap, tapi tidak semuanya di desa itu dipaksa masuk BUMDes. Tidak kan begitu kan? Dia berhak menjalankan usahanya secara mandiri. Kan perorangan kan seperti itu. Nah, tentunya bagi usaha-usaha di desa itu, ketika dia mendeklarasikan dirinya ingin masuk ke ke networknya BUMDes, maka punya hak dan kewajiban nanti, kan seperti itu. Ya. Sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan tentunya. Siap. Nah, itu. Ini adalah kelembagaan, kan seperti itu. Nah, jadi Pok Darwis, BUMDes, dan mungkin organisasi-organisasi yang lainnya, kesenian, kebudayaan yang ada di desa, ini adalah untuk mensupport bagaimana desa wisata ini lebih terarah dari sisi kelembagaannya. Siap. Karena membangun desa wisata, membangun pariwisata itu butuh kebersamaan. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Fai, terima kasih. Sama-sama, Mas Budi, Mbak. terima kasih. Mas Arif, terima Ya, kasih terima ya. kasih. Waduh, ini menarik sekali diskusi kita soal pariwisata ya kali ini. Mungkin insya Allah kapan-kapan kita sambung Pasti. lagi ya, Bapak. Baik, terima kasih pemirsa sudah bersama kami kurang lebih 60 menit. Saya Rela Fahlevi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Penawaran apik iki. Apik iki. Racun iki. Nek mau terus nih, awakmu iso ajur. Main terus, untungannya oke.